Nah, lanjut seputar pertanyaan yang tadi. Yang tadi. Tentang data kusut. Orang yang nggak tahu diri tapi gaya-gayaan. Kita gaya-gayaan. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke harus edukasi kayaknya ya. Bener. Jadi memang di kita ini banyak orang yang mau DP minim tapi tidak melihat data. Bener. Kita sebutkan melihat data. Nah, jadi kita simpulkan bahwa datanya dalam tanda kutip harus dibantu atau kusut. Nah, gimana nih? Cerita dong Bro Randy, pengalamannya bisa handle customer itu, ada yang mungkin sampai delivery, ada yang mungkin sampai ditolak. Nah, coba dong cerita. Sebenarnya begini sih, kalau prinsip leasing itu cuma satu. Paling enggak dari data dari customer ini ada satu yang bagus lah. Ada satu yang bagus. Iya, gitu. Contoh, misalnya dia kerjaan bagus di perusahaan besar, ya kan? Cuman memang kendalanya dia nggak punya rumah. Yang punya rumah. Itu masih bisa. Oh, masih bisa tuh ya. Masih bisa karena Masih ada satu bisa. yang diambil. Masih bisa diperjuangkan. Diperjuangkan. Ada lagi contoh, dia punya rumah tapi kerja biasa-biasa aja. Itu Rumah bisa. Itu bisa juga. Bisa. Oke. Yang nggak bisa itu udah nggak punya rumah, nggak kerja, Aha. mau beli mobil DP minim itu susah. DP minim. Jadi harus dipilih salah satu harus sebenarnya. dipilih salah satu ya. Jadi dari case-case yang tadi itu masih bisa diperjuangkan kalau ada sesuatu yang bagus di antaranya. Bisa diambil. Bisa diambil. Dan yang pastinya konsumen juga harus kooperatif. Customer kooperatif. Ini penting nih. Oh. Ini penting. Kadang-kadang customer pas awal-awal datang sama kita dia cuma nanya DP dan diskon. Itu kalau buat gue sih hal yang paling menyebalkan ya. Iya. Diskon terus ditekan. Padahal di balik diskon tuh ada hal-hal yang masih kita bisa bantu dan kita usahakan. Bener nggak sih? Bener. Selain daripada data-data yang tadi, ya siapa sih biasanya yang suka bantu tuh tentang beresin data? Sebenarnya kalau itu kadang-kadang dari leasing, ya kadang-kadang kalau kita bisa rapin ya kita sendiri. Seperti itu. Karena kan ya semua masih bisa ada jalannya lah. Semua pasti ada jalan. Asal konsumen kooperatif. Asal customer Jadi kooperatif di sini kan artinya luas. Artinya luas banget ya. Iya. Kalau artinya kooperatif itu ya. Penafsirannya banyak. Penafsirannya banyak. Jadi kalau tentang kooperatif itu nanti mungkin setiap Bro Randy jelasin sama customernya adalah itu Iya. itu di balik layar lah Ya kita itu udah bicara ya. ilmu tingkat tinggi. Itu. Ilmu tingkat tinggi, benar. Nah, itu kan bisa sampai di approve tuh ya. Iya. Pernah sering mungkin ya. Sering. Sampai di approve ya. Jadi masih bisa dibantu tuh Masih ya, bisa. data-data begitu bisa dibantu. Jadi semua bisa dikondisikan, tenang aja. Nah, kalau yang memang data-data yang kusut tadi, misalkan dia ditolak. Biasa ditolak karena apa sih? Pertama itu satu BI checking. BI checking itu penting ya. BI Penting checking itu udah penting banget. Itu BI checking itu ibaratnya nyawa lah. nyawa ya. Case yang tadi data bisa diperjuangkan salah satunya itu kalau dengan syarat BI checking aman. Aman. Kalau untuk DP minim. Kalau untuk DP minim. Kalau untuk DP besar masih ada pertimbangan. DP besar BI checking harusnya aman lah ya. Aman lah. Begitu. Terus bagi customer juga yang memang Oji nggak dipanggil? nggak mau apa namanya? Bagi customer yang nggak mau ribet, ya mungkin kita bisa tanya sama teman kita. Ayo Bro Fauji, kira-kira apa jawabannya? Ji, sini Ji. Ngobrol. Nah ini nih spesialisnya nih. Ini spesialis. Gimana? Gua kasih ke lu nih gantian nih, gua capek ditanya-tanya. Jadi Sorry nih ya. untuk yang memang spesialis data-data dikondisikan lah ya, dikondisikan nih. Jadi gini, Bro Ji, gue mau tanya, ada yang memang data yang bisa dikondisikan kayak tadi, tapi syaratnya BI checking. Nah, pertanyaannya, pernah nggak satu apa dua case yang pernah ditanganin, BI checkingnya dalam tanda kutip agak kurang bagus, data juga agak sedikit kurang lengkap, Siap. tapi bisa approve. Tapi bisa approve. Kalau dari gue sih ya, yang tadi lo tanyain tuh Mas di gue, data kurang bagus tapi bisa approve. Oke. Ya sebenarnya opsionalnya itu ada dua. Ada dua. Ya. Satu dia naik DP. Naik DP. Ya. Kedua dia ganti data. Naik DP sama ganti data. Ini menarik nih. Nah. Ganti data gimana itu ceritanya? Kalau ganti data semisal ya, Misal. dalam satu case pengajuan, taruhlah mobil Brio. Nah, si konsumen ini pengajuan mobil Brio dengan DP minim. Oke. Nah, dan datanya dia ini rusak, kurang bagus. Rusak, kurang bagus ya. Kurang bagus. Ketika si konsumen ini nggak mau naik DP, paling opsional dari kita ganti data
yang di satu kartu keluarga. Di satu kartu keluarga. Satu kartu Bisa keluarga. tuh ya. Nama bisa sesuai yang tadi apa namanya? Yang mau ambil mobilnya lah bisa. Betul, nama bisa. Nama bisa pakai data pemohon yang awal, yang datanya rusak tersebut. Oke. Digantikan dengan nama pemohon dalam satu kakak, yang basic-nya itu bagus. Basic-nya bagus. Itu bagus. Nah, paling opsional dari kalau gue pribadi ya, karena terus terang ini rada sedikit gambling nih. Gue bisa dibilang gue main aman lah. Main aman. Ya, karena yang ekstrimnya itu sebenarnya kan bisa di bypass. Tapi kan keputusan tersebut berbanding lurus sama tanggung jawabnya juga, Mas. Tanggung jawabnya juga. Tanggung jawabnya juga. Jadi gue bisa aja gue rubah semuanya biar approve. Tapi kompensasinya punishment buat gue berat nantinya ke depan ketika ini konsumen. Angsurannya itu bisa bahasanya macet, betul Bang. Agak batuk-batuk lah ya, batuk. Flu gitu ya dulu ya. Nggak sesuai dengan resiko ya? Nggak sesuai dengan resiko. Nah, itu nanti ketika gua rubah itu data dan ketika approve dan konsumen bayarnya ini batuk, nunggak, nah itu pasti rada PR sedikit di gua. Betul. Agak beban moral juga Beban sama moral. leasing yang kerja sama-sama kita Betul, gitu ya. betul. Jadi kalau untuk gue sih ya dan teman-teman sales lainnya, gua nggak rekomendasi tuh. Nggak ada Untuk Customer yang begini. customer yang begini, untuk di bypass datanya dipaksakan agar approve. agar approve. Betul. Jadi memang kita juga sales tidak hanya semata karena uang kita Betul, berjuang gitu ya, setuju, betul ya. setuju, Mas, ya? setuju. Moral juga kita perhatikan Moral juga kita perhatiin, karena nanti impact-nya juga ke nama baik dealer kita. Nama baik dealer, Iya kan? betul. Kepuasan konsumen nantinya. Betul. Belum lagi yang nggak bisa kita handle itu trust issue di luar. Oke. Iya kan? Kita kan nggak pengen terkenal sebagai sales yang mau ngebantu data konsumen yang rusak. Betul. Betul kan? Karena risikonya berat, Mas, terus terang. Oke. Oke, kita bicara insentif, bonus, nggak seberapa sih kalau menurut gua. Iya, betul. Tapi kan untuk image, wah, rusak Bang, pasti. Ya Mau Bang, punya berapa duit pun nggak bisa Betul. dibalikin itu ya? Betul. Mengembalikan Nama baik itu susah. nama baik itu susah. Perlu ya, biaya yang cukup besar. Betul. Bang Randy mungkin secara Bang Randy udah lama banget kan di Honda kan. Betul. Nah, Bang Randy pasti tahu lah case-case yang kayak tadi Mas Rian tanyain tuh. Mungkin kalau gue boleh nanya nih Mas ya, Bang Randy sendiri pernah nggak ketika Bang Randy bantu data konsumen, terus konsumen ini kabur nggak bayar angsuran, bahasanya living, itu gimana Bang? Sebenarnya kalau dari saya sih alhamdulillah nggak pernah ya. Kalau bisa jangan sampai ya. Oke. Karena kadang-kadang kalau saya sih lebih ke ini. Dari awal dia kooperatif atau enggak ya kan. Berarti kita bicara ini strategi memprediksi customer yang memang komitmen dan enggak ya. Berarti iya. Randy punya solusi, Iya, punya karena kalau kuncinya kita bantuin terus kita pikirin mobil ini bakal hilang, itu malah resiko di kita. Resikonya terlalu besar ya. Iya. Karena nanti pasti diaudit semua kan. Oke. Seperti itu. Makanya sih saya sih nyaranin kalau misalnya yang untuk DP minim ya. Kalau untuk DP minim ya data harus bagus. Diusahakan bagus lah ya. Bagus, Kita ya. biar nggak terlalu ambil resiko terlalu besar sih sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau ada yang bilang bisa dibantu itu cuman ya Betul. cuman Bahasa gimmick aja ya kan. Bahasa iklannya iklan DP kecil, data bisa dibantu hingga Iya, approve gitu ya. itu sales yang nggak ada kerjaan. Nggak ada kerja. Karena memang prosedur untuk balikin uang juga nggak mudah ya. Ribet ya kan. Ribet ya. Itu mekanismenya gimana sih Mas? Kalau untuk pengembalian booking fee atau pembatalan konsumen yang nggak approve? Nah gini, pertama kalau sepengalaman gua ya, jadi kalau gua sih lebih melihat customer ini dari awal pas saat tanya-tanya, semacam kita kan gali, kita tanya seputar customer. Apakah data yang dinaikkan nanti bisa kita bantu proof? Karena kita kan melihat dari tadi kunci adalah trust-nya dari dia, komitmennya dari dia, kooperatif atau tidak, ya kan? Nah kalau misalkan dari gua sih, kalau customer-nya kelihatan kooperatif, bisa dibantu, sikat, ambil. Kooperatif tuh nggak banyak nego ya mas? Nggak banyak nego. Nego sih boleh ya, cuma wajar. Wajar ya kan? Cuma wajar. Cuma kalau udah nego 1, 2, 3, 4, 5 orang sekecamatan tuh. Itu Kata kurang temen ajar. gue ya, Oh, bahasanya sekecamatan dia tanya, di compare, komparasi terlalu berat, Itu kurang ajar. bisa dibilang ya. So, gue sih jarang ambil. Kalau yang terlalu banyak komparasi. Enggak, kita ini jadi sales apa jadi ikan cupang mas? Cuma diadu ya dalam tanda kutip. Nah jadi balik lagi yang tadi, saat kita udah yakin kita ambil. Cuma kalau misalkan tidak terlalu yakin sama customernya, proses pengembalian itu agak lumayan lama. Pertama kita harus buat surat-surat pengembalian dana. Terus
nunggu surat tolakan dari leasing. Customer kan taunya begitu ditolak dia proses. Kita kan proses di dealer 14 hari kerja. Gitu kan. Paling lama gitu kan. Itu dari tolakannya ada di kita, baru kita proses. Nah, jadi customer yang memang sudah kita coba bantu, kita naikkan datanya gitu kan, ternyata memang toh nggak approve, harap maklum, harap bersabar. Karena kita pun berusaha sebaik mungkin di dealer. Jadi kalau pengembaliannya agak lama, mohon wajar. Karena kan kita main aman, transfer ke rekening dealer ya, bukan ke pribadi, seperti itu. Jadi, jadi rada sedikit panjang juga ya flow-nya ya. betul, Pengembalian booking kalau fee itu pengembalian. juga ya. Makanya kita dari awal sama customer harus kita tanya, kooperatif, dia terbuka, segala macam gitu kan. Nah, terlepas dari yang tadi, nego-nego itu kalau bisa jangan terlalu ngepres, apalagi diadu. Karena apa? Kalau misalkan kita coba kasih yang terbaik, begitu misalkan ditolak leasing A, ya kan kita bisa coba option leasing B. Mungkin ada sedikit naik DP atau angsuran, ya kan? Nah, itu harap maklum, karena kita kan melihat data juga ya, harap maklum. Nah, itu tips lah ya, opsional ya. Opsional. Ketika pengajuan data kurang baik. Data kurang baik. Betul. Nah, oke Mas. Secara gua kan masih senior ya dibanding lo berdua nih, ya kan? Sekedar tahu aja nih. Ya. Jadi ada gak sih Mas tips-tipsnya nih atau syarat ketentuan yang berlaku buat pengajuan DP minim, angsurannya minim untuk para customer nih, biar customer nggak banyak-banyak tanya ataupun cari tahu ataupun compare malah. Oh gitu. Pertama sih untuk customer tuh disarankan melihat beberapa gitu kan, 1, 2 atau 3 mungkin gitu kan untuk hitungan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah customer harus memilih salah satu dari mungkin 3 ya kan, 2 atau 3 gitu kan. Betul. Harus memang pilih sales yang memang bisa dipercaya ya, Bisa dipercaya. yang memiliki kredibilitas, testimoni-testimoni bagus Betul, gitu kan. Setuju. Pengalamannya Betul. gitu kan. Nah, baru tuh konsultasi sama sales itu aja. Oh, siap. Plan A, plan B-nya seperti apa gitu kan. Nanti pasti dibantu gitu kan. Cuma kan jangan sampai termakan sama sales yang cuma ngambil booking fee aja. Betul. Ujung-ujungnya Yang batal. tadi itu ya kan? Yang tadi. Yang kurang kerjaan. Yang Nah, kerja. sorry Mas, satu lagi Mas. Ada nggak sih kriteria tertentu untuk proses pengajuan entah di dealer mana yang bagus? Ada kriteria sendiri nggak sih Mas untuk kriteria dealer untuk si konsumen ini mengajukan? Entah itu dealernya terbaik kah, dealer pusat kah, atau dealer yang familiar. Oh gitu. Pertama sih begini, logikanya simple, sederhana ya kan. Jadi untuk sama halnya seperti gue sih kalau misalkan beli sesuatu gue pasti tanya pusatnya di mana ya kan. Terus dealernya sudah berapa lama. Betul. Terus juga kalau harga sih mungkin buat gue sih Relatif sekian lah ya, ya relatif relatif ya ya. kalau harga. Karena kan kita juga dapat layanan terbaik juga itu ada cost pasti ya. Betul, setuju. Nggak mungkin sales sana sini gitu kan. Nggak ada cost yang dikeluarkan, pasti banyak. Betul. Jadi kalau misalkan harga ya beda-beda tipis gitu kan. Tipis relatif ya. Betul. Cuma bagi customer yang memang nggak mau ribet segala macam, harga beda tipis itu relatif, mending ambil di pusat. Jadi dealer juga menentukan itu ya? Dealer pun menentukan. Mungkin pernah punya pengalaman nggak customer yang telepon ke showroom tiba-tiba komplain belinya di dealer mana, komplainnya ke pusat, pasti ada kan? Pasti ada. Sering gitu Ya itu tadi yang saya bilang tadi dari awal, kalau misalnya prosesnya sudah berbelit-belit, ya kan? compare kali, Bang, ya? Kebanyakan compare, ini kualat konsumen yang seperti ini kualat. Oh, konsumen bisa kualat juga. Kualat bisa. Jadi biar jadi kita ini jadi sales, ya kita bantu orang, tapi dia harus bantu kita. Iya, jangan seenak-enak jidat dia ya kan? Begitu. Memang sih dalam hal ini antara customer dan sales juga harus ada komitmen yang baik ya. Harus seimbang. Harus seimbang. Harus paham juga gitu kan proses dan lain sebagainya. Diawali dengan kepercayaan sih tentunya. Kalau misalkan ke salesnya udah menaruh curiga atau apa gitu. Jujur sih kalau misalkan sepengalaman gue di sales, kalau dari awalnya sudah agak ribet, repot, akhirnya juga ke depannya kemungkinan besar agak repot. Makanya kita pun sebagai sales harus sortir ya. Harus sortir gitu sih. Gimana obrolan kita hari ini? Ini cukup lumayan asik ya, seru maksudnya. Kita bisa kasih beberapa edukasi lah buat customer yang ingin mengajukan proses leasing atau pembelian cash gitu kan. Sama satu SOP yang harus dipahami sama Honda Lover semua. Apa tuh?
jika mau menanyakan seputar diskon, cobalah telepon salesnya. Betul. Telepon gratis, pakai WhatsApp, Betul. pakai internet. Betul. Kalau tidak punya pulsa, tidak punya kuota internet sendiri, nebeng. Sekalian makan di McD, minta password wifi, telepon sales yang bersangkutan. Betul. Telepon 2, 3, 5 menit. Itu sudah ketahuan. Karena bukannya bagaimana, kita tuh bukan cuma menjadi resepsionis lah kita bilang. Iya. Hanya cuma tanya, lalu pergi. Enggak, gitu betul. Enggak, target kita kan jualan kan, bukan Karena kasih jualan informasi sih, kan. bukan kasih informasi gitu. Jadi harap maklum ya untuk Honda lovers yang memang nanya tapi selesai mintanya untuk telepon. Itu bukan untuk menghipnotis, tidak. Itu SOP-nya seperti itu. Jadi diskon nggak boleh dicat. Kecuali kalau Honda lovers ingin tanya diskon, Mas diskon berapa? Misalkan nih, diskon yang berlaku katakanlah 5 juta. Masnya coba nanya tanpa permisi, tanpa apa, diskon ini maksimal berapa? Jangan kaget kalau dijawab cuma diskon 1 juta dari 5 juta. Ya. Gitu. Karena kita jawab serius tergantung tingkat keseriusan konsumen juga, Mas, Betul, ya. seperti itu. Dia main-main, kita lebih main-main ya. Oh, agak seperti itu memang. Jadi ya harus balance lah, harus Iya. balance. Pokoknya jadi sales itu harus punya integritas juga ya kan. Integritas, Jangan mau betul. diinjek-injek sama customer. Betul. Curhat nih kayaknya. Pengalaman itu. Pengalaman ya. Oke. Jadi mungkin segitu aja obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya mohon dihiraukan saja. Ya. Oke. Sampai jumpa di ngobras berikutnya. Dadah. Kita lihat dulu, Ji. Ini bener nggak ini kayak gini?